Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tapi kalau gitu Ibu absen dulu ya. Aan Anissa Hadir, Bu. Tiara Putri Lestari Hadir. Lucia Priliani Hadir. Risma Nur Syabani. Nggak masuk, Bu. Kenapa? Izin katanya. Baik, kalau gitu langsung masuk ke pembelajaran pada hari ini. Sudah dijelaskan pengertian teks prosedur itu apa. Selanjutnya pada minggu ini ada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada tujuan. Tujuan yaitu biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. Biasanya juga untuk menginformasikan hal akhir yang akan dicapai. Yang kedua ada material. Material merupakan persiapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan teks prosedur tersebut. Yang ketiga ada langkah-langkah. Dalam langkah-langkah ini berupa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai tujuan dari teks prosedur tersebut. Langkah-langkah ini juga biasanya dibuat secara berurutan. Kemudian yang keempat ada penegasan ulang atau kesimpulan. Biasanya pada bagian ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu teks prosedur yang telah dilakukan. Pada bagian ini bersifat opsional atau bisa ada dan bisa juga tidak ada. Selanjutnya ada contoh dari teks prosedur. Contoh dari teks prosedur sini ada kue donat buah naga. Di sini kan ada kue donat adalah salah satu jenis kue yang sangat digemari orang. Jika ingin membuat makanan sehat dan lezat tetapi tidak menghabiskan isi dompet, kue donat buah naga pantas dicoba. Tidak hanya bahan-bahan yang murah dan mudah didapatkan, cara membuatnya pun sederhana serta tidak kalah penting. Makanan ini cukup bergizi dan cocok dinikmati kapan saja. Bahan-bahannya ada 500 gram tepung terigu, 75 gram mentega, 11 gram ragi instan, 100 gram gula halus, setengah buah naga yang dihaluskan. Ini menggunakan garpu untuk menghaluskannya. Setengah sendok teh garam, 4 butir telur, 100 ml air dingin atau air es. Langkah-langkahnya yaitu siapkan wadah. Campur tepung terigu, ragi instan, dan gula. Gabungkan semua bahan tersebut, setelah itu diaduk hingga rata. Yang kedua, tambahkan buah naga, lalu ulen sampai setengah kalis. Tambahkan air dingin dan kuning telur, lalu uleni adonan sampai kalis. Yang ketiga, apabila sudah kalis, bisa dikepal. Tambahkan garam dan mentega, setelah itu uleni kembali sampai kalis. Diamkan adonan kurang lebih 20 menit. Yang keempat ada adonan siap untuk dibentuk bulat-bulat. Setelah itu diamkan kurang lebih 20 menit sampai mengembang. Yang kelima, bila adonan sudah mengembang, lubangi pada bagian tengahnya. Cukup dengan memakai jari telunjuk hingga adonan berbentuk menyamai cincin. Yang keenam, panaskan minyak goreng dengan api dimensi sedang. Goreng adonan kue donat yang sudah mengembang sampai matang. Jangan lupa untuk membalikkan agar matang secara merata, lalu iriskan. Dan yang terakhir ada agar donat terlihat menarik, tambahkan topping meses atau selai-selai. Kemudian ada analisisnya. Analisis struktur teks prosedur. Di sini merupakan tujuan dari
Kemudian ini berupa langkah-langkah. Ini berupa langkah-langkah. Dan yang terakhir itu kan teks prosedur, struktur teks prosedur yang terakhir ada penegasan ulang atau kesimpulan. Di sini tidak ada, itu kan bersifatnya opsional, boleh ada dan boleh tidak. Karena di sini tidak ada, jadi tidak pakai penegasan ulang atau kesimpulan. Kemudian ini yang sudah dianalisisnya, tujuannya terdapat kalimatnya, ini kalimatnya, dan materialnya berupa bahan-bahan, langkah-langkahnya, penegasan ulang atau kesimpulannya tidak terdapat pada teks tersebut. Selanjutnya kaidah pembahasaan teks prosedur. Yang pertama itu ada kata imperatif atau kata perintah. Biasanya dibentuk akhiran kan, i, dan partikel lah. Imperatif dalam teks prosedur ini ada yang berupa bentuk dasar, contohnya siapkan, masukkan, hindari, dan jadilah. Yang kedua ada pernyataan persuasif atau ajakan. Dalam teks prosedur, kata persuasif itu penting, berfungsi mengajak atau meyakinkan membaca untuk melakukan langkah-langkah yang sudah disediakan. Dan yang ketiga ada kata teknis atau istilah, merupakan istilah yang digunakan dalam teks prosedur yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Misalnya di bidang masak itu ada kata kukus, mixer, dan adonan. Apabila teks prosedur berkenaan dengan komunikasi, biasanya contohnya itu seperti tanya jawab, kontak mata, dan bahasa tubuh. Selanjutnya yang keempat itu kaidah kebahasaannya konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi juga sering kita sebut sebagai kata penghubung. Dalam teks prosedur, konjungsi yang kita bahas terdiri dari dua macam, yaitu konjungsi bermakna penambahan dan temporal. Konjungsi bermakna tambahan itu contohnya dan konjungsi temporal atau konjungsi yang menyatakan waktu. Biasanya konjungsi temporal ini bersifat kata penghubung yang menandai urutan waktu. Contohnya seperti lalu, kemudian, selanjutnya, dan setelahnya. Kemudian yang terakhir ada deskripsi alat. Biasanya ada pada teks yang berupa resep atau petunjuk alat. Kemudian balik lagi ke ini, kita analisis kaidah kebahasaannya. Yang pertama tadi kaidah kebahasaannya yaitu kalimat imperatif atau kata perintah. Di sini kan contohnya ada siapkan, masukkan, hindari, dan jadilah. Di sini kita cari, di sini ada tidak ada ya. Langkah-langkah contohnya siapkan, gabungkan, kemudian tambahkan, campur merupakan kata perintah, tambahkan, kemudian lubangi, panaskan, goreng, di sini ada tambahkan lagi.
Nah, ini merupakan kata perintah atau kata kalimat imperatif atau kata imperatif. Kemudian yang kaidah kebahasaan yang kedua, pernyataan persuasif atau kata ajakan. Kalimat ini, jika ingin membuat makanan sehat dan lezat tetapi tidak menghabiskan isi dompet, donat buah naga pantas dicoba. Ini sampai bawah sini. Ini merupakan kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu pernyataan persuasif atau ajakan. Kemudian yang ketiga, kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kata teknis atau istilah. Di sini cari ada. Ini adonan. Kata adonan merupakan kata istilah atau kata teknis. Kemudian kaidah kebahasaan yang keempat yaitu kata konjungsi atau kata penghubung. Kata konjungsi kan dibagi menjadi dua, kata konjungsi penambahan dan kata konjungsi temporal. Di sini contoh kata konjungsi penambahan yaitu dan. Di sini terdapat dan. Di bawah kue, oh ya, ini dan. Ini dan. Kemudian di sini kata dan. Dan. Ya kurang lebih segitu. Kemudian konjungsi temporal atau waktu. Yang kedua konjungsi temporal. Contohnya lalu. Satu lagi. Setelah itu poin satu. Ibadah. Setelah itu lalu. Poin 4 lewat gua dulu. Oh iya, setelah itu dan sepertinya sudah ya. Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu deskripsi alat. Di sini ada garpu. Garpu ini merupakan deskripsi alat. Udah ya, sepertinya sudah cukup. Sepertinya kaidah menganalisis kaidah kebahasaannya sudah cukup ya. Nah di sini ada analisis kaidah kebahasaan teks prosedur.
ada teks kue donat buah naga. Di sini yang pertama ada kata imperatif. Bentuk dasarnya siap dan imbuhan atau partikelnya ditambahkan kan menjadi bentuk kata siapkan. Yang kedua bentuk dasar gabung tambah imbuhan kan menjadi gabungkan. Yang ketiga bentuk dasarnya tambah ditambah imbuhan kan menjadi tambahkan. Kemudian bentuk dasarnya diam ditambahkan imbuhan kan bentuk katanya menjadi diamkan. Yang keempat lubang diberi imbuhan i menjadi lubangi. Yang kelima bentuk dasarnya panas imbuhannya kan menjadi panaskan. Dan yang keenam bentuk dasarnya tiris imbuhannya kan bentuk katanya menjadi tiriskan. Bentuk dasarnya goreng imbuhannya tidak ada menjadi kata goreng. Kemudian kaidah pembahasan yang kedua pernyataan persuasif. Terdapat jika ini membuat makanan sehat dan lezat tetapi tidak menghabiskan isi dompet, kue donat buah naga pantas dicoba. Tidak hanya bahan-bahan yang murah dan mudah didapatkan, cara membuatnya pun sederhana. Serta tidak kalah penting, makanan ini cukup bergizi dan cocok dinikmati kapan saja. Ini merupakan pernyataan persuasif atau ajakan, kalimat ajakan. Yang ketiga yaitu kata teknis. Kata teknis yaitu di dalam teks tersebut terdapat kata adonan. Dan yang keempat konjungsi. Di sini konjungsi penambahannya terdapat dan konjungsi temporalnya setelah itu dan lalu. Dan yang kelima ada deskripsi alat. Deskripsi alat di teks tersebut terdapat garpu. Sampai di sini ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu? Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Baik, kalau gitu kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.